Uh, nah ini saya sekalian menjelaskan ke saudara. Sebetulnya artikelnya sudah saya attach di Google Classroom itu, tapi mungkin saya akan jelaskan lebih runut dari awal. Judulnya Renin-like protease dari solat lokal, ini Lactobacillus plantarum, ya, kodenya 113 untuk pembuatan keju. Jadi renin-like protease itu adalah enzim protease yang karakteristiknya mirip dengan renin. Jadi renin itu karakteristiknya adalah menggumpalkan susu, ya. Jadi saudara tahu bahwa renin itu diperlukan dalam proses koagulasi atau penggumpalan dari kasein pada susu. Nah, ini selama ini diekstrak dari abumasem, ya, abumasem anak sapi atau fil, ya, kurang lebih umurnya 6 bulan dan dia belum makan rumput. Jadi anak sapi belum makan rumput, kita bisa ekstrak reninnya. Tapi kalau dia sudah mulai makan rumput, itu produksi renin akan berkurang dan digantikan dengan pepsin. Nah, itu yang menjadi kendala karena di kita masih belum banyak, ya, untuk produksi fil atau sapi yang masih muda itu. Sehingga dikembangkan upaya untuk mencari alternatif penggantinya, ya. Penggantinya itu bisa dengan native, ya. Ya, native itu bisa kita ekstrak dari mikroba atau kita ambil dari protease yang dari tanaman. Jadi secara umum itu enzimnya proteolitik, ya, proteolitik, tapi karakteristiknya unik, menggumpalkan susu. Nah, kebetulan ini penelitian kami itu tentang lactic acid bakteria. Jadi bakteri asam laktat yang selama ini biasanya digunakan sebagai starter dalam fermentasi susu, sekaligus kita gunakan sebagai penghasil enzim untuk menggumpalkan susu, dan pemanfaatannya juga bisa sekaligus sebagai starter pada saat keju itu diperam. Nah, ini saudara sudah tentang macam-macam keju ini ada di kuliah susu dan telur, ya, itu. Ini gambaran prosesnya kan seperti ini. Jadi kuncinya itu pada saat penggumpalan, ya. Nah, ini menggunakan renet. Renet itu adalah istilah renin yang kasar, ya. Tapi enzim murninya sebutannya renin. Tapi kalau kita hanya ekstrak dari abumasem itu renet. Nah, dihasilkan GERD, kemudian kalau hanya dipres dan digaramin tanpa diperam itu namanya fresh cheese, kemudian kalau kita peram itu namanya keju yang matang atau mature cheese, ya. Nah, prinsipnya kan dia simple, ya, dia merusak kesetimbangan dari kasein. Jadi protein utama yang ada di susu itu kasein, ya. Kasein itu kemudian dia hidrolisis, dia potong, dihasilkan dua fraksi, ya. Ada fraksi yang besar dan yang encer. Yang encer ini adalah whey. Kemudian terjadi penggumpalan. Dan biasanya penggumpalan ini, aktivitas renin ini juga sebagai kofaktornya itu kalsium juga. Tapi kalsium fungsinya bukan hanya kofaktor dari renin, tapi juga membantu proses agregasi dari kasein, para kasein, dan dihasilkan GERD. Jadi gumpalan ini berbeda dengan pada proses kita membuat keju, ya. Nah, sekarang berkembang produksi renin-like ini, renin-like protease ini dari berbagai mikroba, ya. Jadi dari mukor bacillus, ya, mehe, ada beberapa jenis kapang, ya, dan beberapa aspergillus juga sudah mulai diisolasi, ya. Jadi kalau bicara enzim, ya, kita ini saudara coba nanti lihat karakteristiknya, ya. Jadi ini contoh dari mukor bacillus lah. Kita lihat pH optimumnya berapa, ya, kemudian suhu optimumnya,
faktornya apa. Gitu. Ini selain kapang juga ada beberapa bakteri ya, Bacillus subtilis, Lysiniformis, Bacillus, dan kami menyumbang satu Lactobacillus plantarum nih yang golongannya lactic acid bakteria. Nah, kemudian kita lihat aktivitasnya ya, kita bandingkan unit per milinya atau unit per miligram, kemudian berat molekulnya berapa, enzim itu. Jadi informasi ini yang kalau saudara penelitian tentang enzim ini perlu dicari ya. Ya, jadi apa karakteristik baik pH optimum, suhu optimum, ya, dia golongan proteasa apa kalau memang sudah dikarakterisasi, metaloprotease atau serin protease. Kemudian ya, ini lebih jauh lagi titik potongnya itu di mana. Nah, kalau saudara baca jurnal ini, oh ini enzim ini memotong pada sisi sekuen asam amino yang mana gitu. Kemudian bahasan di praktikum kemarin tentang metode pemurnian ya. Saudara ingat yang pertama kita lakukan pengendapan amonium sulfat ya, ini contohnya. Kemudian dengan kolom kromatografi ini sepadet G100, kalau kemarin saya gunakan G50. Hampir sama, ini jenis kromatografinya saja yang berbeda ya. Ini untuk anion exchange, kalau ini gel filtrasi. Jadi tahapannya seperti itu untuk mendapatkan enzim yang murni. Kemarin ini saya ulang lagi, jadi tahapannya kita produksi ekstrak kasar dulu, ya kan? Ini screening dulu, jadi mencari mikroba apa yang potensial ya, diisolasi. Nah, saudara sudah belajar bagaimana mengkultivasi atau mulai dengan split plate ya, sekaligus TPC. Nah, itu dicari mana yang potensial di dalam media, ditambahkan substrat dalam screening. Jadi kita hasilkan isolat yang potensial. Kemudian kita produksi, mungkin untuk yang sementara kita gunakan medium komersil dulu ya. Jadi nanti ke depan ini diganti dengan pada saat fermentasi itu dengan media-media kalau bisa yang nilai tidak bernilai atau limbah gitu ya. Nah itu nanti nilai ekonominya akan lebih murah, proses produksinya akan lebih murah. Kemudian ke proses pemurnian. Jadi untuk meningkatkan aktivitas enzim itu harus dimurnikan. Jadi dimurnikan itu dengan prinsipnya ditambahkan garam, diendapkan dengan garam. Ini biasanya yang digunakan amonium sulfat. Kemudian garam itu dicuci, ya, karena garam itu juga menghambat juga, dicuci dengan dialisis. Kemudian kita murnikan dengan kromatografi ya, kromatografi cair. Baru kita karakterisasi. Jadi enzim kita itu seperti apa karakter biokimianya. Ini kemarin kita lakukan screening dulu ya kan. Oh ini di dalam media agar itu ada zona hidrolisisnya dan juga sekaligus penggumpalannya. Nah ini karakteristik enzim yang bisa menggumbalkan susu ya. Untuk screening mudah-mudahan masih. Nah ini saya bandingkan ini dua ya. Ini bakteri yang kita isolasi sekaligus dia punya hidrolisis tapi juga ada penggumpalan kasein. Berbeda dengan isolat yang ini. Nah, ini kebetulan yeast dan kapang. Saudara lihat aktivitas proteolitiknya tinggi sekali sebetulnya. Nah, tapi pada saat kita uji MCA penggumpalan dia tidak menyebabkan penggumpalan. Nah, jadi waktu itu akhirnya kita simpulkan bahwa untuk mendapatkan mikroba yang mampu menggumbalkan susu, nah kita harus lihat karakteristiknya ini ya, penggumpalannya. Sekaligus kita uji, kita kecepatan penggumpalannya. Ini milk clotting activity itu kan semakin cepat nilainya akan semakin tinggi. Nah, kemudian itu saya rangkum tahapannya ya. Jadi dari screening ya, ini kita dapatkan yang proteolitik yang kelihatan ada zona beningnya, kita uji lagi, kita murnikan jadi isolat murni dan dihasilkan seperti ini karakteristiknya, ada gumpalan.
Nah, kita coba kuantifikasi aktivitas penggumpalannya. Nah, ini modifikasi metode. Waktu itu saya buat semacam blok agar, nah kita bisa ukur clothing zone ya, apa diameter penggumpalannya. Kemudian kita uji MCA-nya, ya. Ada apa namanya, ya kan? Terjadi penggumpalan, amati karakteristik dari gumpalannya, growth-nya. Kemudian yang terakhir kita identifikasi jenis bakteri ini apa, gitu kan. 16 dengan 16S ribosome RNA itu untuk bakteri ya. Kita mau ujian nanti ya 16S. Nah, kita dapatkan identifikasi itu ada 3. Kita dapat 3 jenis, Lactobacillus plantarum, ya, kemudian Presium dan Casei. Amati morfologinya. Jadi nanti kalau saudara ada kesempatan untuk penelitian itu, tahapannya seperti itu. Jadi murnikan dulu, amati morfologi, baru bisa ditambahkan pewarnaan gram, positif atau negatif, baru identifikasi dengan 16S. Gitu. Nah, kemarin 16S saudara sudah ada gambaran. Kita setelah isolasi, ya kan, DNA-nya, kemudian kita PCR dengan primer 16S, kemudian hasil amplifikasinya gen 16S itu kita sequencing, baru kita masukkan ke hasil sekuennya, kita masukkan ke BLAST. Nah, kita dapat phylogenetik. Phylogenetik bisa menggunakan BLAST atau ada software Mega itu juga bisa. Dengan BLAST juga bisa menggunakan. Nah, itu ini overview sampai identifikasi. Jadi setelah identifikasi, kemudian kita apakan? Kita pelajari karakteristiknya, ya, karakteristik dari pertumbuhan bakteri yang kita. Ini contohnya plantarum. Jadi kita amati setiap 5 jam, ya. Ingat peningkatan ini waktunya cepat. Jadi kita gunakan pendekatan dengan nilai kekeruhan atau optical density, nilai optical density-nya ya, dengan atau absorbansinya. Jadi agak repot kalau kita menggunakan total plate count. Jadi kalau kita ngambil sampel kemudian kita kultur, kita dapat angka baru besok. Nah, ini kita gunakan spektrofotometer. Setiap 5 jam itu kalau selnya bertambah dia akan semakin keruh, dan grafik kurva pertumbuhannya akan kita lihat. Di samping kita amati kurvanya, saudara ingat bahwa dalam fermentasi itu juga dihasilkan enzimnya dan metabolit yang lain, sehingga untuk karakteristik asam laktat kan dia dihasilkan bakteri asam laktat kan dihasilkan asam laktat, sehingga pH di media fermentasi itu juga kita amati, jadi turun. Nah, kemudian bagaimana aktivitasnya selain itu kita ukur. Jadi untuk mengukur aktivitas enzim itu ada prosedur EC-nya ya. Jadi pendekatannya bisa produk yang dihasilkan atau penurunan dari jumlah substrat. Nah, ini saudara lihat bahwa dari yang warna segitiga ini ada peningkatan, kemudian dia turun lagi. Ya. Pada jam 5, 10, 15 belum dihasilkan enzimnya, ya. Tapi ya kan, ini belum dihasilkan enzimnya untuk yang clothing ya, untuk clothing. Jadi kebetulan kalau di penelitian saya ini, saya membandingkan aktivitas penggumpalan dengan aktivitas proteolitik. Jadi tidak semua dari protease itu dalam yang dihasilkan itu berperan dalam penggumpalan. Kita buktikan dengan kita uji langsung di susu. Jadi kita ujikan, dan saudara lihat di 5, 10, dan 15 tidak terjadi penggumpalan. Nah, kita amati karakteristik gumpalannya, ya. Bagaimana setiap jam itu kita amati. Kekompakannya gitu. Kemudian itu tadi kita sambil mengulang dulu, sudah saya sampaikan bagaimana kita
mengamati kurva kan, kemudian aktivitasnya lah sekarang masuk ke pemurnian. Yang pertama kemarin sudah saya jelaskan tentang crude extract ya. Jadi untuk mendapatkan ekstrak kasar itu cukup dengan kita centrifuge ya, centrifuge dengan kecepatan ini tertentu ya, ini 10.000 gravitasi, G itu gravitasi 30 menit, tapi ingat ini lupa suhunya harus 4 derajat Celcius ya, harus dingin. Nah kemudian kita ambil supernatannya, nah supernatan itu sebagai crude extract enzimnya ya. Ini apa produksi ya, kita 100 mili dari NRS Brood ya, ini tanpa shaking. Jadi optimasi di produksi ini juga banyak kajian, jadi apakah dia perlu di shaking atau artinya perlu oksigen terlarut tertentu gitu ya. Ini kita masih menggunakan media yang komersil ya. Lihat jumlah starter yang ditambahkan sedikit 0,1% di dalam fermentasi 100 mili ini. Nah setelah kita dapatkan crude, lah kemarin mungkin masih ingat lah kita endapkan dengan amonium sulfat. Sebetulnya kita harus optimasi dulu berapa persen penggunaan amonium sulfat yang optimum. Jadi maksudnya optimum itu endapan yang menghasilkan enzim dengan aktivitas yang tertinggi. Nah ini kita coba 45, 50, 60 itu sudah jadi satu tesis sendiri ya untuk sebetulnya untuk pengendapan amonium sulfat. Nah prosedurnya seperti kemarin ditambahkan garam amonium sulfat sedikit-sedikit sambil diputar, di stirrer pada kondisi yang dingin juga. Setelah itu kita endapkan, kita sentrifugasi, kita dapatkan pelletnya, kemudian dielusi atau diencerkan lagi, tapi kita batasi volumenya, nah kita dapatkan ini 1,8 mili. Jadi bayangkan dari yang crude extract tadi 100 mili, ini dihasilkan berapa? 1,8 mili. Ini masih mengikuti ya? Masih Pak. Ya udah. Saya selesaikan aja dulu. Jadi biar nanti diskusi belakang ya. Tadi sudah ya. Jadi pengendapan diencerkan kembali, dielusi itu dengan ini kita pakai pH 7,4 ya. Buffer tris konsentrasinya 25 milimolar. Nah kita uji, jadi setiap step itu kita uji. Jadi tadi crude kita uji aktivitasnya berapa. Jadi nanti kalau saya kebetulan saya bandingkan dua aktivitas, penggumpalan MCA dan PA. PA itu proteolytic activity. Kemudian hasil curve-nya berapa. Jadi sekali jalan kita bisa banyak dapatkan data gitu ya. Nah, untuk pengendapan amonium sulfat juga sama. Jadi di sini ada peningkatan aktivitasnya baik MCA maupun PA. Jadi tujuan dari pengendapan amonium sulfat ini untuk meningkatkan aktivitas enzimnya karena proteinnya kita pekatkan ya, kita endapkan. Nah, kemudian buffer yang pelarutnya kita kurangi kan jadi 100, kita gunakan aja 1,8 mili gitu. Nah, itu untuk pengendapan. Jadi ada beberapa yang menyebutkan bahwa kalau kita hanya sampai pengendapan amonium sulfat itu namanya partial purifikasi, jadi belum tuntas, sebetulnya baru sebagian. Nah kemudian kita lanjutkan ke dialisis. Kemarin kita bersihkan sisa-sisa garam gitu ya. Jadi kemudian di dalam proses dialisis itu kan menggunakan kantong dialisis atau membran. Itu membran sebetulnya dengan ukuran pori atau tertentu, yaitu seperti saringan sebetulnya, filter. Jadi kemarin saya menggunakan 12,5 cut off-nya ya, 12,5 kilodalton. Berarti yang molekul-molekul yang di bawah 12,5 dia akan lepas masuk, kita cuci gitu. Jadi hanya yang atas-atas ini yang ada di dalam kantong itu. Kemudian kita uji aktivitasnya. Nah, ini ada perubahan, ada penurunan volume 1,5 mili. Nah, kemudian setelah itu dilakukan kolom atau kromatografi istilahnya. Ini macam-macam lah. Ini yang paling sederhana kita gunakan gel filtrasi. Prinsip
pemisahannya. Jadi gel filtrasi itu sebenarnya pemisahan molekul protein, ya ini protein, itu berdasarkan berat molekul, ya. Ini kita buat jadi sampai 25 fraksi. Kemarin gambarannya menggunakan kolom, dan nanti dilakukan fraksinasi. Setiap fraksi kita analisis, baik aktivitas MCA, proteolitiknya, dan kadar proteinnya, itu semua kita analisis. Jadi karena temu bahwa pada tiga fraksi ini terdapat aktivitas yang tinggi, ya ini. Nah, kemudian tidak cukup hanya menguji, ini kita ujikan juga di susu, dan didapatkan aktivitas penggumpalan juga peningkatan. Nah, kita analisis proses purifikasi itu. Jadi proses purifikasi ini kita lakukan analisis. Saudara perhatikan bahwa tadi volume yang awal gitu ya, crude ekstrak itu 100. Kemudian pada saat amonium sulfat kita pekatkan, ya, kita encerkan dengan buffer, volumenya jadi 1,8. Ya. Kemudian dialisis turun lagi 1,5, dan saya fraksinasi satu Evendov itu hanya 0,7 mili, ya. 0,75 mili. Nah, ini masing-masing kita analisis kadar proteinnya, sehingga kalau total protein, ya kan, jadi miligram protein dikalikan volumenya, kan, dikalikan volumenya. Kemudian kita juga analisis MCA-nya, ya, MCA-nya. Kemudian untuk aktivitas spesifik itu adalah aktivitas enzim dibagi dengan total dari proteinnya. Nah, termasuk selain MCA atau penggumpalan juga aktivitas proteolytic activity. Nah, saudara perhatikan ini yield itu adalah hasil rendemennya sebetulnya, atau hasil enzimnya, ya. Jadi ini tidak efisien, ya. Jadi terjadi penurunan yang sangat signifikan, ya, dari serat. Jadi kita hanya dapatkan sedikit sekali. Nah, sedikit sekali hasil, dan tapi kemurniannya pada saat ini meningkat, atau purity itu kemurnian, ya. Dengan amonium sulfat meningkat sedikit, dialisis, kemudian dengan kolom 17,8 kali. Jadi aktivitasnya meningkat 17,8 kali. Itu gambaran bahwa proses purifikasi itu kita lakukan evaluasi, ya, atau kita lihat efisiensinya, gitu ya. Nah, ini kalau saya gambarkan, ini jadi mulai dari sini, ya, masih crude ekstrak, kemudian amonium sulfat, dialisis, dan gel filtrasi. Nah, itu tahapan. Kemudian untuk melakukan verifikasi, kemarin saya jelaskan ada selain berat molekul, ya, berat molekul itu saya lupa bahwa pewarnaan untuk protein itu bukan hanya ada dua biasanya, selain menggunakan methylene komasi blue atau juga dengan silver staining. Jadi jenis pewarnanya. Jadi kita harus bandingkan dua ini antara SDS-PITS dan simogram. Kemarin kalau perbedaannya di dalam simogram itu ada substratnya dan enzimnya itu aktif. Kalau ini sudah terdenaturasi, jadi hanya protein saja. Jadi kita hanya tahu ukurannya. Ini kan namanya juga SDS-PITS. Jadi proteinnya didenaturasi, dikasih SDS sehingga muatannya negatif. Nah, kalau ini kita kembalikan strukturnya, kita inkubasi, dan enzimnya aktif, dia menghidrolisis substrat sehingga yang substratnya terwarnai gelap, yang pita enzimnya menghidrolisis jadi bening. Jadi seperti itu. Jadi kebalik ini, ya, berbeda antara. Tapi ini untuk verifikasi, jadi memastikan bahwa ini adalah enzim, ya. Ingat bahwa protein, tidak semua protein itu adalah enzim, sehingga ini sudah confirm bahwa
ukuran 24,3 kilodalton itu adalah enzim ini. Dan enzim inilah yang menyebabkan penggumpalan. Jadi di dalam Lactobacillus plantarum ya berhasil diisolasi enzim renin-like protease dengan ukuran 24,3 kilodalton, dan ini yang menyebabkan terjadinya proses penggumpalan pada susu ya. Nah, setelah itu kita lakukan karakterisasi nih. Jadi yang penting kalau saudara nanti penelitian tentang enzim, dicari pH optimumnya berapa enzim itu. Jadi aktivitas tertingginya itu di pH berapa. Kemudian suhu optimumnya berapa. Ini 4. Kemudian jadi kalau saudara mengkaji ini, jadi kita dalam penelitian itu kita uji dengan berbagai pH ya, mulai dari pH 3, 3,5, 4, 4,5, terus sampai basah gitu. Jadi kira-kira aktivitas tertinggi itu di pH berapa? Itu yang disebut dengan pH optimum. Termasuk dengan suhu. Jadi suhu kita gunakan mulai suhu yang rendah sampai suhu yang tinggi. Nah, di sini suhu optimum 40 derajat Celcius. Jadi nanti penggunaan enzim ini harus ini ya. Jadi kalau beberapa enzim komersil itu ada pH optimum berapa, suhu optimum berapa. Itu yang harus kita perhatikan ya. Kalau saudara penelitian tentang ekstrak apa gitu ya, yang dari tanaman, yang dari bakteri, itu dilihat berapa ini. Nah, ini sebagai patokan kita gunakan untuk reaksinya. Nah, ini kofaktor. Sudah paham bahwa kofaktor itu mempercepat reaksi ya. Ini kita lihat dengan penggunaan 10 milimolar dia terjadi peningkatan gitu. Tapi untuk yang magnesium MgCl2 tidak terlalu tinggi ya. Jadi kita gunakan kalsium sebagai kofaktornya. Kita lihat ada inhibitor. Jadi sebenarnya inhibitor ini kalau untuk beberapa kajian obat itu ada manfaatnya juga. Jadi sebetulnya menurunkan aktivitas dari suatu patogen ya, bakteri patogen atau apa, kita gunakan inhibitor. Ini kajian teman-teman di farmasi, di kedokteran, mencari beberapa sumber dari ekstrak tanaman atau apa, itu perannya sebagai inhibitor. Jadi dia menurunkan aktivitas enzim dari patogen ya. Nah, itu berbeda kalau kita di pengolahan, malahan kalau bisa inhibitor ini kita hilangkan. Seperti contoh saudara mengekstrak papain, Fe itu sebagai inhibitor dari papain. Nah, sehingga dalam proses isolasinya jangan menggunakan pisau yang sudah karatan, itu nanti aktivitasnya akan turun. Jadi bisa gunakan pisau plastik atau dari bahan yang lain yang dia tidak berinteraksi dengan enzim yang kita isolasi. Jadi setelah itu kita bandingkan ya enzim yang sudah kita isolasi itu dengan beberapa enzim yang sudah diisolasi oleh orang lain gitu. Ini saudara lihat, saya bandingkan yang dari bakteri, kemudian dari kapang, termasuk rekombinan enzim. Kemarin kita sudah belajar tentang teknologi DNA rekombinan. Nah, ini jadi enzim renin ya yang diinsertkan di reninnya itu dari sapi, tapi diproduksi nanti di mikroba ya. Itu namanya kimosin. Kemarin teknologinya saudara udah ada bayangan lah membuat itu. Jadi gen dari renin dari sapi dipindahkan, digabungkan dalam plasmid, masuk ke bakteri. Nah, bakterinya untuk memproduksi kimosin. Proses purifikasinya sama dengan yang saya jelaskan tadi. Pengendapan amonium sulfat, dialisis, kromatografi. Dan ini sama ya. Ini yang dari renet, yang dari sapi ini. Ya, kalau yang satu lagi ini juga kimosin tapi fermentasinya fermentasi padat. Nah, ini hasil yang saya dapatkan ya, Lactobacillus plantarum. Nah, ini saya bandingkan karakteristiknya hampir mirip dengan dari renet dari sapi. Ini kebetulan sudah artikelnya sudah saya itu, saudara kalau ingin membaca lebih detail itu di Google Classroom itu sudah saya
sampaikan. Kemudian yang terakhir, selain itu kita lakukan karakterisasi juga ya, tadi suhu optimum, ini kebetulan karakterisasi penggumpalannya. Jadi masing-masing kita uji MCA-nya ya. Kemudian kestabilan panas, jadi enzim itu kita reaksikan tapi kita panaskan dulu. Panaskan di suhu 40, 50, 60, dan sudah lihat aktivitasnya turun ya. Jadi ketahanan enzim itu terhadap panas ya. Kemudian termasuk pH juga optimum untuk MCA itu berapa. Jadi untuk bekerja seperti ini kita tidak bisa menggunakan rancangan percobaan, agak sulit gitu. Jadi hanya menggunakan ulangan ya, setiap titik pH, kemudian kita lihat deviasinya. Jadi masing-masing titik itu kita ulang berapa kali, bisa 3 kali atau duplo kalau mau 2 kali, tapi biasanya bagusnya 3 kali, dan nanti kita lihat deviasinya masing-masing titik ini. Ini termasuk pH stability, jadi kita buat buffer macam-macam pH, kemudian kita reaksikan. Nah ini bagaimana stabilitas terhadap pH, termasuk kofaktor ya tadi ya, penambahan kofaktor terhadap nilai MCA. Kemudian NaCl karena kita mau buat keju, jadi apakah ada pengaruh ini penambahan NaCl, dan kalau bisa sebetulnya ditambahkan penggaraman di akhir itu, enzimnya juga sudah dihambat sehingga tidak terjadi proteolisis yang berlebihan. Nah, ini tergantung tujuannya ya. Nanti kita lihat. Nah ini gambarannya perbandingan. Ini juga kalau saudara nanti pengen lebih jauh tentang ini, ada ilmu tentang kinetika enzim ya. Jadi kita pelajari kinetikanya. Ya. Jadi perbandingan antara enzim dan substrat ini kita bandingkan. Ya saudara lihat lama-lama kalau dia akan tidak menggumpal gitu ya, karena memang aktivitasnya dia membutuhkan perbandingan yang tepat antara enzim dan substrat itu ya. Kemudian setelah optimasi tadi, kita ini saya contohkan, saya gunakan 1:5 ya. Tadi pH-nya optimum di 4 ya, CaCl2 saya tambahkan 0,2 molar, inkubasi 40. Yang tadinya hancur seperti ini, nah ini bisa padat seperti ini karena kita gunakan ya MCA-nya naik jadi 440. Nah ini aktivitasnya jadi naik, padahal yang tadinya sama-sama 1:5 ini pecah gitu, nggak menggumpal. Tapi kalau 1:1 bagus ya gumpalannya. Nah, tapi kalau kita gunakan di 1:5, nah ini akan menggumpal dengan bagus. Nah itu kemudian ini salah satu aplikasinya, karena saya tadi menggunakan menggunakan bakteri yang aman, lactic acid. Nah ini kita langsung bisa gunakan seperti jadi starter ya. Jadi kalau reaksi ini kita namakan probiotik, karena memang lactic acid itu sudah kita uji untuk plantarum itu, dan beberapa itu dia tahan di usus halus, sehingga dia harapannya juga seperti Yakult atau KC yang lain itu sebagai probiotik. Jadi caranya kalau membuat enzim kan kita tambahkan enzimnya, kemudian jadi menggumpal, kemudian kita ambil cord-nya. Kalau ini seperti kita buat yogurt saja. Jadi starter, kita punya starter Lactobacillus plantarum tadi, kita tambahkan sedikit saja, kita fermentasi. Kita fermentasi tidak menjadi yogurt, tapi menjadi gumpalan seperti curd seperti ini. Kemudian kita saring, ya, kita saring. Ini jumlah sedikit ya, ini belum jumlah skala kecil lah. Gitu. Kemudian kita pressing. Nah, bisa dengan penggaraman langsung atau ditambahkan garam di pressing, ada 2 metode, atau kita rendam di dalam air garam. Konsentrasinya kurang lebih 3%. Nah, ini namanya fresh cheese. Fresh cheese. Ya. Jadi fresh cheese keju yang tidak diperang gitu. Tapi prosesnya seperti membuat yogurt, tapi kita dapatkan keju. Ini saya namakan
keju probiotik. Nah, ini mungkin akan kita kembangkan lebih jauh. Itu kesimpulannya, ini ada kita dapatkan 3 bakteri yang bisa sebagai alternatif untuk pengganti dari renin. Ya. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Ada yang ditanyakan, silahkan. Ada yang bertanya, silahkan. Jadi nanti untuk kuisnya hanya diidentifikasi yang 16S itu ya. Nanti hari Rabu jam 3:30 sore. Ada yang bertanya? Silakan. Untuk bahan yang tadi bisa dibaca yang jurnal itu saja. Nanti ada untuk ujian di UAS ya. Nanti untuk UAS juga sama, multiple choice. Jadi nanti lebih cepat. Nanti mungkin sebelum kita akhiri, kalau saudara ada yang masih kurang paham, mungkin materi-materi yang sebelumnya, silahkan. Ini masih kontak? Masih Bapak. Iya, syukur. Apalagi untuk review jurnal ya. Oke lah, semua dikumpulkan paling lambat pada saat jadwal ujian. Kapan itu ujiannya? Saudara sudah tahu jadwalnya? Sudah tahu jadwalnya belum? Belum, Pak. Oh, belum. Ya udah, nanti saya kirimkan. Jadwal UASnya sudah keluar. Nanti semua baik laporan untuk laporan praktikum ya semacam ringkasan saja dari materi yang sudah disampaikan. Kemudian review jurnal singkat saja, tidak usah terlalu ini. Dari jurnal kemudian saudara review sedikit. Udah, tugasnya itu saja. Nanti tambah nilai kuis ya. Makanya untuk kuis itu saya mengharapkan mudah-mudahan nilainya bagus ya. Soalnya tidak terlalu banyak. Kita 30 menit ya. Nanti 3:30 sampai jam 4 lah. Oke. Kalau untuk identifikasi hamir menggunakan apa? Masih ingat? Kalau bakteri tadi 16S, ribosum 18, oke. Kemudian tahapannya ya, jadi tahapan pertama itu isolasi DNA-nya dulu ya, genomnya dulu, ya kan. Kemudian setelah itu diapakan? Ada yang bisa ini? Bahannya saya attach di situ ya. Oke, kalau tidak ada yang didiskusikan, terima kasih atas perhatiannya. Nanti yang Prof. Rosita nanti saya diskusikan dulu dengan Bu Rosita apakah akan masuk di tanggal 11. Kalau memang saudara sulit mencari hari, nanti kita bahannya disampaikan di Google Classroom. Kalau ada yang ditanyakan lewat chat itu silahkan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih, Pak. Matur nuwun, Bapak. Mari. Mangga. Pak. Mangga, mangga. Terima kasih Pak. Sehat selalu.